Semua anak-anak ini bukan profesional aktor. Kisah nyata anak-anak miskin di pedesaan. Tetapi film ini menang penghargaan Venice di tahun 1999. Diperani oleh Wei Minzi. Kehidupannya berubah setelah film ini. Dari seorang gadis malang, sekarang dia telah menjadi direktur internasional yang belajar di luar negeri. Dia pernah berkata, tanpa film ini, saya mungkin memelihara babi di rumah. Ini, tidak kurang, adalah salah satu film terbaik Zhang Yimou. Kisah itu terjadi di sebuah sekolah dasar yang miskin di desa pegunungan terpencil. Hanya ada satu guru berambut abu-abu. 28 siswa di satu kelas. Kami bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 4. Awalnya ada lebih dari 40 siswa. Begitu banyak anak putus sekolah. Di sini sangat buruk. 4 gadis tidur di ranjang. Anak laki-laki itu berada di atas meja seperti papan. Dorong dia ke bawah. Tidak ada keran, hanya tangki air. Guru belum membayar gajinya selama setengah tahun. Baru-baru ini ibunya sakit parah. Harus pulang dan dirawat selama sebulan. Ia meminta kepala desa membantu menyiapkan guru pengganti. Lihat sekeliling. Batu hanya memberi 50 kuai sebulan. Tidak ada yang akan datang. Pada akhirnya, saya hanya bisa menemukan seseorang berusia 13 tahun. Namanya Wei Minzi. Tidak sekolah menengah pertama. Nyanyian pentatonik. Tidak ada apa-apa. Hanya dapat mengajar apa. Sebelum, gurunya sangat khawatir. Saya khawatir kamu akan menghabiskan waktu untuk kapur tulis. Memberitahunya untuk menggunakan 26 kapur tulis per bulan. Khawatir anak berhenti belajar. Kemudian kepada Wei Minzi berkata, kelompok siswa ini tidak boleh kurang dari 1. Wei Minzi setuju. Saat ini, tidak ada yang tahu. Dia akan melakukan hal yang hebat. Awalnya dia tidak bisa mengontrol siswa. Siswa tersebut juga menolak untuk menerimanya. Dia hanya bisa menyalin teks di papan tulis. Menyuruh murid-murid untuk mengikutinya. Dia tidak tertarik dan menutup pintu. Biarkan Anda tertawa dan berkelahi dengan anak-anak Anda. Duduk saja di luar menunggu sekolah. Anda tidak perlu mengajukan keluhan. Zhang Huike yang paling nakal di kelas membuat masalah. Biarkan dia pergi tidur segera dan... Benar saja, dia langsung mendapat masalah. Menggulingkan meja dan menjatuhkan kapur tulis. Wei Minzi menyuruhnya mengambil kapur yang jatuh dan dia menolak. Bagus untuk orang-orang. Ditarik ke atas. Kapur itu hancur berkeping-keping. Keadaan kelas yang kacau. Tetapi bahkan Wei Minzi tidak peduli. Panitia belajar tidak ada di sini malam ini, Li Wei Minzi. Hari kedua murid-murid masih sangat nakal. Buku harian anggota komite studi. Masih bisa melindungi. Komite studi menulis hal-hal buruk tentang dia di buku harian, Wei Minzi N. Wei Minzi, ini tidak akan berhasil. Dia menginginkan wajah, menendang meja belajar. Saya ingin Zhang Huike membacakannya untuknya. Saudara Zhang Hui mulai membaca. Guru Wei tidak suka kapur seperti Gao lakukan. Saya tahu apapun kecilnya kapurnya, Guru Wei tidak akan mencampakkannya. Ingat sekali lagi, saya terapkan kapur ke sudut. Setelah beberapa saat, Guru Gao melihat. Lakukan lagi. Dia mengambil kapur dengan 2 jarinya. Tulis 1 kata lagi di papan tulis. Hatinya sangat sedih. Sebuah kotak kapur baru putih. Li sekarang menjadi kepala. Anda masih belajar buku harian. Saya menangis dalam posisi. Tenang saja, Zhang Huike tidak tahu harus berkata apa untuk orang-orang. Malam ini, Wei Minzi membangunkan Zhang Huike. Memintanya untuk meminta maaf kepada panitia studi. Saudara Zhang Hui menolak untuk mengatakannya. Setelah sekian lama, akhirnya mengambil 50 sen darinya. Kepada komite studi, 1 kotak kapur. Ini pelengkap. Hari 2 Zhang Hui tidak kelihatan. Wei Minzi bertanya kemana dia pergi. Teman sekelasnya bilang dia dipanggil ke rumah. Keluarga tidak ingin dia pergi ke sekolah. Kata guru Wei Ming sendiri. Tidak ada yang bisa kurang. Datang ke desa untuk menemukan rumahnya. Baru saja tahu, Zhang Huike telah dikirim untuk bekerja di kota. Ada yang sedang berbaring sakit. Saya berhutang beberapa hari, apalagi sekolah, tapi kata Wei Minzi, pekerjaan apa yang bisa dilakukan di usia muda? Dia memutuskan untuk pergi ke kota untuk mendapatkannya kembali. Tapi butuh uang untuk pergi ke kota dengan mobil. Pergi ke kepala desa untuk mendapatkan uang. Tapi bagaimana saya bisa mengatasi masalah menjadi miskin? Dia tidak ingin tahu apa-apa tentang itu, karena tidak ada gunanya menemukannya. Kalau begitu aku harus pergi.
Kamu beri saya uang, tidak ada uang. Siapa yang punya uang berdiri? Kami tidak punya uang. Keluarkan semua yang ada di saku. Keluarkan semua di tas sekolah. Cari semua barang dari siswa miskin di kelas. Wei Minzi mengumpulkan semua uang kertas. 2 sudut denominasi terbesar. Sedikit uang ini mana cukup? Uang ini tidak cukup. Bagaimanapun, aku tidak mengharapkannya. Mengumpulkan 9 kuai tidak mudah. Anak itu mengusulkan untuk memindahkan batu bata ke desa. Memindahkan batu bata bisa mendapat 1/5. Selama anggota belajar pergi ke papan tulis untuk menghitung berapa banyak yang bisa Anda hasilkan. Kita dapat menghasilkan 15 yuan dengan memindahkan 1000 batu bata. Setelah peradaban, mereka semua pindah untuk memindahkan batu bata. 26 anak kecil memantul di internet. Kalaupun tidak lama, tidak bisa menghentikan tekad mereka untuk menghasilkan uang. Mereka baru saja membuka. Tidakkah Anda akan mengesampingkannya? Ketika saya masih kecil, anak-anak sudah cukup lelah. Lama datang, memarahi anak-anak karena masalah. Wei Minzi mengatakan uangmu. Partai yang kuat tidak akan mengusir mereka. Anak-anak mengelilinginya sepanjang jalan. Sangat mengganggunya. Jadi saya sering mendengar itu guru mereka. Ini Tuan Gao demi Tuan Gao. Dibayar 15. Jadi aku miskin. Berjalan bersama kembali ke sekolah. Para siswa sangat gembira. Saya mendengar anak-anak mengatakan iya di jalan. Wei Minzi memutuskan untuk menghabiskan sejumlah uang untuk soda. Datanglah ke supermarket. Beberapa orang mengatakan bahwa kok itu enak. Tapi tidak ada yang pernah memilikinya. Rain is Civilization membeli 2 kaleng hanya dengan 6 yuan. 1 minuman dan 1 rasa. Anak-anak minum untuk pertama kalinya. Kubilang mulutku agak sibuk setelah minum. Seorang anak sedang minum. Pegang tangan lainnya. Setengah jalan, kata seseorang. Berikan guru minum, berikan guru minum. Wei Minzi mengambil dan meminumnya. Segera berbalik untuk mencari gadis bungsu, Li Meiying. Namun, anak-anak hanya tahu di stasiun. Tiket masuk ke kota seharga 20 yuan dan 50 sen. Sedikit uang yang mereka hasilkan tidaklah cukup. Mereka harus kembali ke kelas dan menghitung ulang. Anak-anak tahu, guru akan minum obat 52 yuan untuk waktu yang lama. Berlian untuk uang ini. Mereka harus memindahkan 13.000 batu bata. Selama ini, dibutuhkan waktu 2 jam untuk mengerjakan 1.500 batu bata di pagi hari. Kemudian mereka harus menghabiskan 17 jam. Anak-anak tidak mau. Memindahkan batu sangat lelah. Saat ini seorang gadis melamar. Lebih baik ganti mobil jika Anda kesulitan memindahkan batu bata. Juga datang ke titik keberangkatan bus. Anak-anak mengantarnya ke bus. Mengganggu kondekturnya. Biarkan Wei Minzi naik mobil dengan sukses. Anak-anak diam-diam bersukacita di mobil yang terbuka. Saya tidak berharap untuk segera mengemudi. Gui Minzi akan mengejar mobil. Haruskah kita kembali? Dia tidak mau. Dia masih berjalan ke kota. Melalui tanah datar, melalui gua. Aku berjalan menuju senja segera setelah aku pergi. Setelah matahari terbenam, dia bertemu dengan seorang pengemudi becak yang baik hati. Bersedia berkembang biak dengan dia. Sampai pagi berikutnya, Wei Minzi akhirnya sampai di kota. Menambah tenaga sangat bagus. Dia hanya bisa berjalan tanpa tujuan. Tanya bibi sapu jalan lurus. Melewati banyak orang. Berjalan selama beberapa jam. Dia akhirnya menemukan pekerjaan paruh waktu Zhang Huike. Inilah semua anak desa yang datang bekerja. Dikatakan di kota yang sama dengan pengunjung baru. Zhang Huike tersesat di stasiun kereta. Wei Minzi sangat marah. Menanyakan mengapa dia tidak menemukan. Tong Xiang berkata siapa yang membiarkan pemberontakan berjalan. Saya tidak peduli, saya ingin punya uang. Wei Minzi tidak ada cara lain. Setiap hari bekerja mendapat 2,5 kuai. Bawa dia ke stasiun kereta. Tetapi di mana saya dapat menemukan bagian ini? Mereka harus pergi ke stasiun radio untuk mengumumkan orang hilang. Tunggu sampai sore. Berebut uang dengan Wei Minzi, dan kabur. Wei Minzi menunggu seorang diri. Sampai penyiar pulang kerja. Masih belum menunggu Zhang Huike. Penyiar mengatakan itu hilang selama 3 hari. Tidak boleh ditemukan. Dia tidak ingin membantu. Gui Ming tahu bahwa menemukan cara yang berharga. Menonton orang lain membuat omelet. Dia sangat lapar. Berebut uang dengan Wei Minzi. Dan kabur tapi uang tinggal 6,5 kuai. Dia tidak tahan untuk menghabiskan. Dia pergi ke toko alat tulis. Menggunakan 6,5 kuai terakhir. Saya membeli kuas dan sebotol tinta 100 lembar kertas.
Jongkok di dekat kursi stasiun kereta. Perhatikan orang hilang yang jahat. Tulislah sepanjang malam. Tidak ada keran udara. Dia pergi ke kamar mandi. Nyalakan keran dan minum sedikit sendiri. Lalu di botol tinta sebelah kanan. Klub merasa bahwa bom mobil sudah tidak terlihat. Seorang paman bangun pagi-pagi sekali. Saya melihatnya untuk memperhatikan orang hilang yang bijaksana. Dia mencibir. Mengapa begitu repot? Bagaimana Anda bisa menghubungi saya dengan nomor telepon 11? Di mana desa Suwikuan berada? Dia tidak pernah mendengarnya. Sekarang orang terlalu malas untuk menelpon. Siapa yang punya waktu membaca tulisanmu? Satu kata, hati Wei Minzi sangat baik. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Paman memberinya tipuan. Pergi ke stasiun TV. Di atas adalah semua orang yang berkuasa bisa tahu. Mereka tahu mobil 5 arah. Dia tidak punya uang, hanya berjalan. Beberapa jam setelah berjalan, Suhu akhirnya mencapai stasiun TV. Tapi begitu saya masuk, saya diusir oleh keamanan. Saya menyuruhnya untuk kembali bekerja. Dia sedang duduk di luar dan tidur. Setelah ruang resepsi dibuka, dia masuk dan dilintasi oleh resepsionis. Siapa yang Anda cari tanpa nama atau nama keluarga? Setelah membicarakan banyak hal, resepsionis kemudian mendaftar. Kamu harus pergi ke lantai 2 bagian iklan. Tetapi mengetahui bahwa dia tidak memiliki dokumen. Resepsionis tidak mengizinkannya masuk. Kudengar dia tidak punya uang, kata resepsionis dengan keras. Sepeser pun kamu tidak ada uang, bagaimana kamu pergi? Kamu jangan bercanda. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, meski saya izinkan kamu masuk. Cepat pergi sana. Akhirnya kata resepsionis. Bahkan tidak ingin masuk kecuali Anda adalah kerabat sutradara. Berubah menjadi sengaja diusir. Meski disetujui, tetapi Wei Minzi mengerti bahwa itu berguna di atas panggung. Dia memblokir pintu. Saya melihat seorang pria parubaya dengan kacamata. Tanyakan saja apakah itu sutradaranya. 1, 2, 3, 4. Mencari minum. Minum air keran. Malam tiba, stasiun TV tutup. Kejahatan bagi rakyat. Jalan-jalan ke pasar malam. Saya tidak berani memakannya. Di rumah makan. Lihat sisa makanan dari orang lain. Tidak ada yang memperhatikan. Ambil beberapa gigitan. Malam tidur di jalan. Pemberitahuan orang hilang itu. Terbawa angin. Hari 2 dibangunkan oleh orang yang lewat secara sadar. Sebenarnya stasiun TV Distrikdel. Siang itu, sutradara mendengar bahwa ada seorang anak yang menunggunya. Bicara dengan resepsionis. Setelah mengetahui situasinya, dia dengan serius mengkritik ketidakpeduliannya. Wei Minzi makan dengan lahap. Kaizang juga mengatur seorang koreografer untuk membantu. Tempatkan Wei Minzi dalam sebuah pertunjukan. Berbicaralah tentang kehilangan siswa dan kami akan membantu mencarinya. Bicarakan juga tentang pendidikan di daerah pegunungan. Saya harus gugup untuk orang-orang. Meja tersebut mengira dia memiliki banyak pertanyaan dan dia tidak dapat berbicara. Di akhir hanya satu kalimat. Mereka semua mencari uang. Tuan rumah terus memberi semangat. Biarkan Wei Minzi menghadap kamera. Ucapkan beberapa patah kata untuk Zhang Huike. Akhirnya bagi orang-orang hanya melihat ke arah kamera. Air mata mengalir deras. Zhang Huike, kamu pergi kemana? Saya sudah mencari kamu selama 3 hari. Saya sudah khawatir setengah mati. Kenapa kamu masih belum pulang? Acara ini mendapat respon baik. Stasiun TV menerima banyak panggilan setiap hari. Saya bertanya apakah saya menemukan apa yang tidak dimiliki Zhang Hui. Kisah itu akhirnya sampai pada Zhang Hui Keksun. Dia telah mengembara selama beberapa hari. Setiap hari di pasar mencari makan. Dan malam hari tidur di jalan. Seorang pemilik restoran kecil memperlakukannya dengan sangat baik. Biarkan dia datang ke sini jika dia tidak punya makanan. Aku akan membantunya mencuci piring dan memberinya makanan. Bos melihat pertunjukan itu kemarin. Melihat sebuah acara TV. Ditanya apakah saya sedang mencari dia. Konferensi dapat menyaksikan guru di TV. Apakah wajah yang dikenalnya akhirnya dia lihat dalam beberapa hari. Dia tidak berbicara atau berteriak. Tidak tersenyum seperti sebelumnya. Baru menangis untuk pertama kalinya. Wei Minzi dan anak itu diantar pulang. Dikirim kembali ke desa oleh stasiun TV. Orang-orang di desa tahu. Semua habis untuk melihat. Tuan rumah mewawancarai kepala desa. Belajar banyak tentang kesulitan pendidikan gunung. Dan Wei Minzi akhirnya mendapat akhir yang bahagia.
Banyak materi dari semua lapisan masyarakat telah disumbangkan. Akhirnya anak-anak melihat kapur warna-warni. Panggilan sukacita yang keras. Mereka harus selalu menulis di papan tulis dengan kapur. Wei Minzi berkata bahwa setiap orang bisa salah menafsirkan kata dengan favorit. Seseorang tidak bisa kurang. Alih-alih menulis angka di lensa, anak-anak menulis karakter Cina. Dan pernah menjadi Zhang Huike yang paling nakal. Saya menulis 3 kata di papan tulis. Mereka tertawa. Wajah anak-anak di pegunungan itu gelap. Tapi giginya putih saat tertawa. Sudah lama sekali film sederhana ini.